Bagaimana bentuknya? Andrew akan keluarkan dulu ya indikator moving average. Dan sekali lagi ini gratis ya, pemahaman Anda semua tentang halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke materi yang kembali berat. Beratnya kenapa? Karena di sini Andrew akan menjelaskan ya indikator forex paling akurat MetaTrader 5 atau MT5 gratis. Nah, pasti teman-teman suka ya yang serba gratis. Nah, kali ini Andrew akan menjelaskan indikator yang gratis tuh yang akurat yang mana untuk MetaTrader 5. Makanya Andrew buat video ini sesuai dengan ya permintaan juga teman-teman. Sebelum teman-teman menyaksikan video ini, ada beberapa hal teman-teman yang harus diperhatikan. Yang pertama ya, saksikan video ini di layar yang besar, karena kalau teman-teman nonton di layar kecil misalnya seperti handphone ya, Andrew khawatir nanti candlesticknya nggak kelihatan. Yang kedua, jangan lupa ya gunakan headset apabila kualitas audio Andrew kurang jelas. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Ya, teman-teman juga boleh mencatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika teman-teman mempelajari video ini. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik teman-teman, Andrew sekarang langsung masuk aja ke materi. Di layar juga teman-teman sudah lihat. Di sini Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader, dan ini adalah MetaTrader versi 5 ya, atau kita biasa kenal dengan MT5, MetaTrader 5. Jadi banyak sekali ya trader ataupun member-member dari Profit Training yang mencari indikator atau alat bantu yang dapat membantu mereka ya untuk membantu keputusan atau membantu membuat keputusan untuk analisa. Tentunya indikator yang mereka ingin gunakan adalah indikator yang akurat. Kalau kita bicara tentang indikator, tentunya banyak sekali ya, indikator itu banyak sekali, apalagi yang gratis itu banyak. Tetapi tentunya hal yang penting yang teman-teman harus ingat ya, bahwa tidak ada satupun indikator yang benar-benar sempurna. Sempurna di sini artinya adalah bisa akurasi 100%, apalagi yang gratis. Ya, nggak ada. Dan teman-teman kalau punya ekspektasi, oh saya mau kalau mau pakai indikator harus yang selalu akurat, selalu benar. Jadi tidak ada. Jadi indikator sendiri itu adalah merupakan sebuah alat bantu analisa. Ya lagi, indikator adalah merupakan satu alat bantu analisa. Dan tentunya keberhasilannya dalam trading forex juga tergantung kepada dari trader itu sendiri. Tergantung dari pemahaman ya, pemahaman Anda semua tentang pasar ya, tentang market, manajemen risiko, dan juga strategi trading. Jadi berikut ini Andrew akan jelaskan, Andrew akan berikan ya beberapa indikator forex gratis yang sering digunakan di platform MetaTrader 5, khususnya Andrew pribadi. Dan Andrew juga akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara menggunakannya. Andrew sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang indikator, baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5 itu banyak sekali jenisnya. Tapi di sini kita akan memilih 5 yang paling akurat. Oke, Andrew langsung mulai aja. Jadi yang pertama itu adalah namanya moving average. Bagaimana bentuknya? Andrew akan keluarkan dulu ya indikator moving average. Dan sekali lagi ini gratis ya teman-teman ya. Nah, apabila suatu indikator memang sudah ada di MetaTrader, itu artinya indikator itu otomatis memang bisa jadi sangat banyak penggunanya, atau yang kedua adalah memang akurat. Ini adalah indikator moving average. Periodnya teman-teman bisa rubah ya, misalkan Andrew biasanya pakai yang 50 ya. Lalu metodenya adalah eksponensial, amplitude-nya adalah weighted close, dan warnanya sesuka hati. Misalkan kita ganti warna hijau misalkan. Nah, jadi ini adalah moving average. Nah, begini. Nah, biasanya Andrew juga tidak hanya menggunakan satu, tapi menggunakan dua. Kita tinggal keluarkan lagi ya moving average. Periodnya kita ganti menjadi 200. Nah, ini sekali lagi ini subjektif ya. Subjektivitas dari masing-masing pengguna. Nah, kalau Andrew menggunakan ini 50 dan 200, metodenya adalah eksponensial, amplitude-nya adalah weighted close, dan warnanya kalau yang 200 kita ganti warna merah seperti ini. Nah, jadi Andrew biasa gunakan ini, teman-teman.
Pengertian dari moving average sendiri adalah indikator yang menghitung rata-rata harga penutupan dalam periode waktu tertentu, teman-teman. Ini juga biasanya Andrew gunakan ya untuk membantu mengidentifikasi tren dari market. Cara menggunakannya adalah garis moving average ini bisa membantu teman-teman mengidentifikasi tren jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung teman-teman pakainya itu time frame berapa. Dalam contoh video ini kita menggunakan time frame M15, teman-teman. Jadi, ketika harga berada di atas moving average atau ketika candlestick berada di atas dari moving average, itu biasanya menjadi ya signal atau tren itu adalah bullish. Nah, ketika harga berada atau candlestick berada di bawah moving average, itu bisa menjadi signal untuk. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, kalau sekarang karena di sini Andrew menggunakan dua ya moving average, kita tinggal lihat saja moving average periode yang panjang, periode yang lebih besar, artinya di sini yang diwakili dengan warna merah, itu berada di atas garis yang berwarna hijau. Artinya apa? Di sini dapat kita simpulkan bahwa trennya ini adalah bearish. Ingat ya, kalau moving average yang lebih panjang berada di atas dari moving average yang lebih pendek, alias moving average yang warna merah berada di atas dari moving average yang berwarna hijau, itu adalah signal atau tanda-tanda market bearish. Nah, sekarang kita akan cari contoh bagaimana apabila marketnya sedang bullish. Nah, kita lihat ya, kita coba lihat. Nah, ini juga bearish. Kenapa? Karena garis yang merah berada di atas dari garis yang warna hijau. Nah, ini contoh yang bullish. Jadi garis yang warna hijau, di mana garis yang warna hijau itu adalah moving average yang periodenya 20, berada di atas garis yang warna merah. Yang artinya, ini marketnya cenderung bullish. Nah, biasanya pertanyaan muncul, kapan kita harus buy, kapan kita harus sell? Kita harus buy ya ketika ada perpotongan. Perpotongan di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah. Oke, nah ini ya. Jadi di titik ini dia ada perpotongan. Nah, perpotongan inilah yang menjadi kesempatan atau momentum kita untuk melakukan entry maupun exit. Jadi kalau misalnya garis yang warna hijau berpotongan dengan yang warna merah dari bawah ke atas, itu artinya kita harus mengambil opsi untuk beli. Begitupun sebaliknya, apabila kita lihat ya, nah seperti ini ya, apabila garis yang merah, supaya teman-teman paham, ya ini ya, oke ya, ini ya. Jadi garis yang warna merah berpotongan dengan yang hijau, merahnya tapi di atas. Nah itu adalah signal untuk melakukan posisi sell. Andrew supaya lebih jelas, Andrew tandain saja ya, supaya teman-teman tidak bingung. Nah, di sini kita sell. Dan sekali lagi ya, rumus ini adalah rumus baku. Artinya kalau teman-teman cek dengan trader lain, atau teman-teman cek dengan investor lain, atau teman-teman cek dengan pengajar lain, itu sama ya, caranya sama. Kita akan menggunakan cara yang sama, nggak mungkin beda. Kalau beda, Andrew bisa katakan dia yang salah. Ya, teman-teman cek aja, boleh cari referensi dari tempat lain, pasti akan mengajarkan hal yang sama, teman-teman. Nah, jadi ini sell. Kalau ini, nah ini contohnya untuk apabila kita ingin melakukan pembelian. Di sini ada tulis buy. Nah, jadi ini adalah salah satu indikator ya MetaTrader 5 yang akurat dan sekali lagi gratis. Ya, gratis itu artinya memang sudah tersedia di dalam MetaTrader. Dalam hal ini adalah MetaTrader 5. Indikator selanjutnya yang teman-teman boleh pakai ya, itu namanya adalah RSI, Relative Strength Index. Andrew hapus dulu ya supaya teman-teman tidak bingung. Nah, sekarang kita hapus. Kita akan keluarkan RSI-nya teman-teman ya. RSI itu adalah singkatan dari Relative Strength Index. Nah ini teman-teman. Nah ini juga bisa diganti periodenya, teman-teman mau pakai berapa. Kalau secara default itu artinya adalah 14. Amplitude-nya juga kalau secara default itu adalah yang close. Sementara kalau untuk pribadi lebih suka yang weighted close. Nah ini teman-teman. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Nah ini. Jadi ini yang disebut dengan RSI. Nah RSI itu adalah indikator yang mengukur kekuatan relatif dari sebuah aset dengan menghitung perbandingan antara kenaikan harga dan penurunan harga dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini adalah time frame M15. Cara menggunakannya juga mudah sekali. Jadi, teman-teman bisa lihat, RSI itu terdiri atas 3 bagian. Bagian 0 sampai 30 itu disebut dengan oversold. Tandain aja langsung ya, supaya teman-teman paham. Andrew kasih warna. Nah, ini disebut dengan oversold.
Nah, ya, ini adalah oversold. Oke, ini ya, ini adalah oversold. Tidak lupa Endo tulis saja, ya, ini oversold. Artinya apa? Kalau oversold itu biasanya indikator ini menganggap harga sudah terlalu rendah. Nah, itu biasanya RSI berada di antara level 0 sampai 30. Sementara level kedua atau level tengah itu namanya adalah normal zone, yaitu level 30 sampai 70. Lalu level terakhir atau yang ketiga itu disebut dengan overbought. Nah, di sini Endo akan berikan warna lagi supaya teman-teman juga paham. Ini ya, di sini ya, kasih warnanya tentu harus berbeda dengan yang tadi ya. Nah, sip, teman-teman sabar ya, ini nggak gampang ini warna-warna begini. Lalu kita tulis lagi supaya teman-teman paham. Di sini disebut dengan overbought. Overbought, oke? Nah, kalau overbought itu biasa disebut dengan jenuh beli. Berarti kalau RSI-nya di atas dari level 70 itu adalah jenuh beli. Artinya harga sudah terlalu tinggi. Cara pakainya bagaimana? Jadi cara pakainya RSI di atas 70 dapat mengindikasikan pair atau aset overbought terlalu tinggi, harga terlalu tinggi. Jadi kalau harga terlalu tinggi gimana? Ya kita harus melakukan posisi sell. Sedangkan RSI yang di bawah 30 dapat mengindikasikan adalah aset atau pair oversold terlalu rendah. Nah, signal overbought bisa juga menjadi peluang untuk jual, sementara signal oversold bisa menjadi signal peluang untuk. Nah, jadi itu adalah cara simple, mudah dan akurat untuk kita melakukan transaksi secara reversal. Jadi biasanya kalau ada orang yang menggunakan indikator RSI ini, biasanya mereka untuk mencari pembalikan arah ya menggunakan indikator ini, teman-teman. Nah, indikator ketiga kita masuk ya. Indikator ketiga ini hapus dulu teman-teman ya. Indikator ketiga ya, apabila kita mau mendapatkan indikator MT5 yang gratis, itu namanya adalah indikator stokastik. Nah, stokastik ada di sini teman-teman. Stokastik oscillator. Nah, ini kalau Endo biasa pakai settingan default, hanya yang diganti ini adalah yang eksponensial saja ya. Kita klik, ini mungkin ditebelin saja ya, coba ditebelin supaya kelihatan ini. Nah, ini teman-teman. Jadi ini disebut dengan stokastik. Apa itu? Jadi stokastik ya adalah indikator yang mengukur harga penutupan saat ini terhadap kisaran harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Kalau dalam chart ini adalah M15. Cara menggunakannya gimana? Jadi, ketika garis stokastik melintasi di atas 80, ya, itu bisa menjadi signal untuk, dan ketika garis stokastik melintasi di bawah level 20, itu bisa menjadi signal untuk beli. Jadi, stokastik ini sebenarnya 11-12 dengan RSI. Artinya apa? Cara menggunakannya sama, hanya bentuknya beda. Oke, kalau RSI itu kan 3 level juga, ya, 0 ke 30 itu disebut dengan oversold. Nah, kalau di stokastik itu 0 sampai 20 disebut dengan oversold. Nah, di sini Endo akan gambar dulu ya, Endo akan gambar. Ini kan warna hijau nih, nanti Endo ganti warna merah ya. Oke, kita ganti warna merah supaya teman-teman paham. Merah. Nah, oke ya. Ini disebut apa? Oversold. Nah, kita tulis di sini oversold. Kalau harga oversold berarti kita hanya boleh beli. Oke, oversold. Nah, oke. Jadi kalau stokastiknya ada di area sini, kita hanya boleh melakukan pembelian. Lalu level yang tengah itu kalau di RSI 30 sampai 70 itu disebut dengan normal zone. Sedangkan kalau di stokastik ya itu levelnya 20 sampai 80 itu disebut dengan normal zone. Lalu level yang ketiga itu 80 sampai 100 itu disebut dengan overbought. Kita tinggal gambar di sini overbought. Paham ya teman-teman ya? Kita ganti warnanya supaya lebih paham. Ganti warna hijau. Nah, lalu Endo tulis lagi supaya lebih paham. Tulis ini adalah overbought. Oke. Jadi sama ya. Jadi ini adalah indikator yang dua-duanya kita menggunakannya untuk mencari level-level
reversal atau pembalikan arah. Ya, cara pakainya sekali lagi 11-12 dengan RSI. Bedanya adalah ada di levelnya, dan juga kalau RSI itu satu garis, dan kalau di stokastik ada dua garis. Perbedaan yang juga sangat menonjol adalah kalau RSI itu dia lebih jarang ya untuk bisa menampilkan momentum. Sementara kalau stokastik dia lebih sering. Karena stokastik itu satu, dia terdiri atas dua garis, dan juga dia lebih sensitif, teman-teman. Jadi akan lebih banyak mengeluarkan momen-momen stokastik. Tentunya apabila kita menggunakan indikator yang terlalu banyak mengeluarkan momen, efeknya adalah ya berisiko juga. Ya berisiko apabila ya terlalu banyak mengeluarkan kemungkinan akan terlalu banyak juga mengeluarkan false signal. Saran Andrew buat teman-teman yang bingung, oh saya mau pakai stokastik atau RSI? Saran Andrew adalah tergantung nih teman-teman tradingnya itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kalau teman-teman tradingnya itu jangka panjang, Andrew sarankan teman-teman trading dengan RSI saja ya. Tetapi buat teman-teman yang tradingnya lebih jangka pendek atau lebih short term, nah, teman-teman boleh pakai stokastik. Itu teman-teman. Andrew hapus dulu. Oke, indikator yang keempat ya itu namanya adalah Bollinger Band. Untuk keluarkan dulu indikator Bollinger Band. Sekali lagi ini sudah ada di MetaTrader. Parameternya ya kalau kita riset ini untuk periodenya itu ada 20, deviation-nya itu adalah 2, amplitude-nya. Nah, sekali lagi Andrew biasa menggunakan yang weighted close. Warnanya teman-teman bebas. Coba kita supaya lebih terang kita ganti warna hitam ya. Lalu garisnya kita tebelin, maka akan keluar seperti ini. Nah, ya, Bollinger Band adalah indikator volatilitas yang terdiri atas garis tengah. Itu sama sebenarnya dengan moving average, dan ada dua band di atas dan di bawah. Nah, cara menggunakannya gimana? Ketika harga mendekati atau menyentuh band atas atau garis atas, itu bisa dikatakan overbought atau menjadi signal jual. Dan ketika harga mendekati atau menyentuh band bawah, itu bisa menjadi signal untuk melakukan pembelian. Kita cari contohnya ya, kita lihat market yang lain, misalkan market gold ya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ya market itu sudah menyentuh atau melewati band atas. Ya, itu tandain dulu ya, supaya teman-teman paham apa yang dimaksud di sini ya. Oke, ini. Jadi karena dia sudah menyentuh beberapa kali ya, dia udah melewati atas terus. Ini artinya dia sudah overbought teman-teman. Nah, ini disebut dengan over. Ya. Nah, kalau market overbought berarti kita harus sell. Nah, ketika teman-teman ketemu market seperti ini, teman-teman overbought lalu sell, dan ternyata harganya langsung turun. Kita lihat, begitu overbought, sell, harganya langsung turun. Ya, turun sampai sini. Jadi inilah cara pakai dari Bollinger Band. Kebalikannya, apabila teman-teman melihat ya harga sudah tembus band bawah, garis yang bawah itu adalah contohnya ini teman-teman. Ini ya. Nah, jadi dia tembus band bawah, ini disebut dengan oversold. Nah, kalau oversold berarti kita harus ngapain? Berarti kita harus lakukan posisi, nah ini ya, oversold. Berarti kita harus lakukan posisi buy. Nah, begitu saja teman-teman. Tentunya nanti teman-teman harus gabungkan dengan analisa lain, gabungkan dengan indikator lain, misalkan gabungkan dengan RSI atau gabungkan dengan stokastik, bisa saja ya. Tetapi di sini kan Andrew menjelaskan cara pakai yang simple dulu. Nah, jadi ini cara pakainya. Andrew hapus lagi ya, kita masuk ke indikator yang lain. Kita hapus ya. Indikator selanjutnya yang Andrew mau jelaskan untuk indikator akurat dan juga gratis untuk MetaTrader 5 adalah MACD. Nah, MACD bagaimana bentuknya? Kita keluarkan dulu MACD. Nah, MACD ya, MACD. Nih, MACD ada di bagian stokastik, ada di bagian osilator ya. Kita keluarkan. Oke, kita restart. Jadi MACD ini ada fitur Fast MA 12, MACD SMA 9, Slow MA 26. Dan sekali lagi yang Andrew ganti biasanya hanya yang weighted close saja. Nah, dan ini Andrew ganti warna hitam. Nah, supaya lebih kelihatan. Nah, ini adalah MACD. MACD adalah indikator yang mengukur perbedaan antara dua moving average eksponensial dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini kita menggunakan time frame M15. Cara menggunakannya adalah ketika garis MACD melintasi di atas garis signal, itu bisa menjadi signal untuk beli. Dan ketika garis MACD melintasi di bawah garis signal, itu bisa menjadi signal untuk jual. Jadi mudah sekali teman-teman. Nah, contohnya ya, kalau dia melintasi garis signal di atas ya, di atas garis signal ya, contohnya ini teman-teman ya, kita lihat
Sebentar ya teman-teman ya. Oke, Andrew lingkarin. Andrew nggak tahu kalau di indikator bisa dilingkarin nggak. Coba kita cek ya. Kalau nggak bisa, ya Andrew tunjukin pakai mouse saja ya. Coba kita cek ya. Di sini bisa nggak? Oh, bisa. Oke, ini teman-teman. Jadi dia sudah melintasi atas nih. Nah, di sini ya teman-teman boleh melakukan pembelian. Nah, di area sini teman-teman boleh melakukan pembelian. Nah, kalau teman-teman beli di sini, ya tentunya harganya naik. Dan exitnya di mana? Exitnya ketika dia sudah meninggalkan. Ya, exitnya dia ketika sudah meninggalkan. Coba ya, Andrew kasih tanda lagi ya. Nah, jadi MACD ini Andrew bisa katakan cukup lengkap ya. Jadi selain dia ada fitur di mana kita harus entry, tapi di sini juga memberikan fitur di mana kita harus exit. Nah, kalau dia sudah meninggalkan di sini ya, nah, teman-teman buru-buru untuk, Andrew tulis aja ya. Jadi silakan teman-teman di sini Andrew tulis ya. Nah, jadi kalau di sini teman-teman silakan ambil posisi open buy, ya open buy. Oke. Nah, di sini ya, di garis sini ya. Lalu ketika dia di sini, teman-teman silakan langsung ambil posisi open close buy, close sell. Ya, di sini close sell, Andrew tulis ya, close sell. Kenapa? Karena MACD-nya sudah meninggalkan, sudah tidak berada di bawah, ya, atau berada di dalam lagi. Nah, lalu bagaimana dengan posisi sell-nya? Oke, ini pertanyaan bagus. Supaya teman-teman nggak bingung, kita ganti saja ya. Kita coba ganti pair-nya. Nah, oke, ini kita ganti dulu. Bagaimana kalau kita mau ambil posisi sell? Kita coba cari yang lain. Kita lihat yang bagus itu seperti apa. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Andrew mesti cari yang contoh yang bagus ini. Supaya teman-teman paham. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada contoh. Andrew zoom ya. Nah, oke, ini lebih jelas ini. Jadi ini kita lihat dulu ya, ketika MACD yang merah, yang garis putus-putus itu berpotongan dari atas ke bawah. Nah, itu adalah di mana kita harus ambil posisi sell. Ini contohnya teman-teman. Nah, jadi dia berubah dari yang tadinya di atas, dia berubah ya menjadi ke bawah dan dia berada di dalam ya histogram MACD. Nah, silakan teman-teman ambil posisi sell di sini. Nah, ini teman-teman ya, silakan teman-teman ambil posisi sell di sini. Andrew tulis ya, Andrew tulis di sini teman-teman silakan ambil posisi sell. Oke. Nah, di sini teman-teman sell ya. Lalu exit itu di mana? Nah, kalau dalam ya di dalam contoh ini masih lanjut nih. Ya, kita belum exit. Karena di sini masih di dalam nih, Andrew lingkarin ya. Jadi ini kita masih lanjut, belum close buy. Kenapa? Ini masih di dalam. Nah, nanti kita keluar ya, kita keluar itu apabila nanti marketnya sudah, nah ini ya. Nah, garis yang merah itu sudah keluar dari yang warna hitam. Nah, silakan teman-teman ambil posisi untuk close buy ya, tapi kalau ini belum. Nah, jadi itu ya. Jadi itu 5 indikator ya paling akurat di MetaTrader 5 dan gratis. Dan sekali lagi Andrew punya disclaimer adalah penting untuk teman-teman ingat bahwa indikator ini adalah hanya alat bantu untuk analisa yang teman-teman harus gunakan bersamaan ya dengan analisa fundamental dan juga manajemen risiko yang baik. Dan yang disarankan selalu lakukan uji coba sebelum menggunakan dalam real trading ya. Dan sekali lagi Andrew ingatkan ya, tidak ada ya indikator yang akurat 100%. Tidak ada indikator yang pasti profit 100%, itu nggak ada. Jadi yang disarankan selalu berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan ketika teman-teman trading. Dan sekali lagi indikator ini kan punya fungsi beda-beda ya, bentuknya beda, fiturnya beda, fungsinya beda. Jadi yang disarankan jangan menggunakan hanya satu indikator, yang disarankan gunakanlah beberapa ya, minimal 2. Tapi kalau terlalu banyak juga jangan, nanti teman-teman bingung sendiri. Jadi itu yang Andrew mau sampaikan mengenai indikator forex ya, paling akurat di MetaTrader 5 dan gratis. Itu sudah berikan ide 5. Silakan teman-teman pelajari. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, sudah nonton video ini masih bingung, silakan diputar ulang sampai paham. Kalau sudah putar berulang-ulang masih bingung juga, silakan ya tulis pertanyaan Anda apa yang bingung, tulis pertanyaan kalian apa yang bingung. Silakan tulis di kolom komentar. Andrew akan as soon as possible reply
Kalau bisa, Andrew akan jawab pertanyaan kalian juga dengan video yang baru. Ya, jadi Andrew butuh feedback. Apa nih yang kalian masih bingung? Apa yang kalian masih nggak ngerti? Silahkan tulis kolom di komentar. Andrew akan balas. Dan Andrew sangat senang membaca dari komentar-komentar teman-teman. Andrew sangat senang. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih private, silakan tulis di Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Nanti Andrew akan membalas juga dengan private via Telegram atau WhatsApp. Ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar materi ini dalam bentuk ebook, silakan donasi $10 saja. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan ebooknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Lalu kirim email, kirim capture-nya ke email profittraining@gmail.com. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profit.